eh, hari-hari indah, Ramadan bulan yang indah, hadir di tengah wabah. Tak ada kata lelah. Kalau semuanya karena lillah, subhanallah ini. Ayo semangatlah, semangat semuanya. Ini dimensi gesit. Jadi gesit ini teman-teman semuanya memiliki spirit langit, semangat dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gesit juga memiliki dimensi enggak cuma spirit langit tapi juga semangat bumi, yaitu sebagai sebuah tindakan nyata seorang muslim dalam usaha dan berikhtiar, usaha atau ikhtiar. Jadi setiap orang itu harus ikhtiar, harus menunjukkan usahanya kalau ingin mendapatkan sesuatu. Dan itu domain kita, domain manusia adalah ikhtiar, usaha. Hasil itu milik Allah Subhanahu wa taala, hasil itu putusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas adalah ketika gesit, kita pahami gesit itu adalah sebagai sebuah semangat bumi, ikhtiar kita untuk mendapatkan atau menggapai mimpi-mimpi kita. Jadi salah satu ikhtiar yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka agar kita menjadi muslim yang mandiri. Mandiri untuk diri sendiri, keluarga kita, dan bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian kita berikhtiar untuk menjadi seorang yang nggak cuma mandiri tapi juga berdaya, sehingga kita bisa memberdayakan banyak orang. Ini adalah menjadikan harta itu, dengan berdaya dengan harta ini, jembatan melaksanakan banyak amal soleh, banyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ikhtiar yang kita laksanakan kalau semakin hari semakin meningkat dengan gesit ini juga dalam rangka untuk memberdayakan atau pemberdayaan. Jadi gesit ini ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah ibadah kepada Allah SWT. Dimensi kedua adalah domain kita sebagai seorang manusia adalah ikhtiar, berusaha sebaik-baiknya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasairallahu amalakum wa rasulul mu'minun fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Jadi kita diminta untuk bekerja, berkarya. Karena kalau kita bekerja dan berkarya, maka Allah yang akan menjadi saksi kita. Rasul akan menjadi saksi kita. Dan orang-orang mukmin akan menyaksikan kita. Dan Allah akan membalas apa yang kita kerjakan hari ini. Tolong jangan fokus dengan ekstrovert ya. Nah ini gesit, gerakan silaturahim produktif. Dimensinya ada dimensi ibadah dan dimensi ikhtiar. Yang kedua teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, gesit juga memiliki tujuan yang mulia. Tujuannya luar biasa ini. Jadi sebenarnya kalau kita bekerja, melakukan sesuatu, ngerti tujuannya, maka salah satu cara kita untuk bertahan dengan bekerja itu adalah dengan melakukan sesuatu itu adalah kita tidak akan berhenti sebelum sampai ke tujuan. Sebagaimana kita naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, maka kita tidak akan berhenti kecuali kereta itu sampai ke Surabaya. Jangan berhenti di Purbalingga, nggak nanti kesasar ya, karena nggak ngerti ya. Ini tujuan. Jadi gesit itu punya tujuan. Tujuannya adalah gesit ini kalau tadi dimensinya adalah ibadah dan ikhtiar, upaya yang serius kita sebagai seorang manusia, maka tujuannya adalah dalam rangka untuk tercapainya atau menggapai mimpi kita. Jadi tujuan gesit itu dalam rangka untuk mendekatkan, menguatkan, meningkatkan, memperbesar volume mimpi-mimpi kita. Karena setiap orang punya mimpi. Dan cara untuk meraih mimpi itu kalau di HNI adalah dengan gesit. Yang kedua, kita juga harus punya tujuan adalah dengan gesit ini, melalui HNI ini, meskipun pekerjaannya sederhana, ternyata ketika kita resapi bersama-sama dengan baik ini, gesit juga dalam rangka untuk menjadi pewaris kekuasaan di muka bumi ini. Kita berupaya melalui gesit ini bersama HNI menjadi pewaris kekuasaan di muka bumi ini. Pewaris kekuasaan di muka bumi ini adalah orang yang
orang yang baik amalnya, orang yang soleh, orang yang ngerti agama ini, orang yang berdaya. Bagaimana kita bisa mewarisi? Karena Rasulullah SAW idza aftara adalah kebiasaan. Perhatikan, adalah kebiasaan. Ya, cara menerjemahkannya. Jadi Nabi terbiasa. Kalau Anda ingin baca doa yang lain banyak. Jadi mohon maaf ini ada gangguan teknis ya. Jadi ada teman yang masuk. Jadi menjadi pewaris kekuasaan di muka bumi ini sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ini subhanallah ya, firman Allah ini menggentarkan jiwa kita, semangat kita untuk meraih mimpi yang sebaik-baiknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Jadi Allah sudah tetapkan dalam kitab Zabur sebelum Al-Quran ini bahwa sesungguhnya dunia ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Nah itu. Nah, kita hari ini sudah siap belum untuk menjadi pewaris kekuasaan dunia ini? Nah, caranya Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, sahabat sekalian, ternyata caranya untuk menguasai dunia ini kalau bersama ini diawali dengan gesit tuh. Dengan gesit. Gerakan silaturahim produktif. Bapak yang dirahmati Allah SWT, kadang-kadang kalau kita hari ini ditanya, apa bisa HNI ini, apa bisa kita jadi, apa bisa kita orang biasa, orang deso, orang nggak ngerti apa-apa, disuruh punya mimpi yang besar, boro-boro punya mimpi besar lah. Mimpi-mimpi yang sederhana aja tidak bisa kita tunaikan, tidak bisa kita raih. Nah, teman-teman semuanya, memang kalau bicara masalah mimpi dan gesit ini adalah cara untuk meraih mimpi kita, itu teman-teman semuanya yang berbahagia, maka kita kadang ditanya dengan dua hal. Apakah mimpi kita cukup realistis gitu? Contohnya kita kepengen, kemarin saya ke sebuah minimarket, ada penjual apa itu, penjual nasi rames. Ya ada rica-rica ayam macam-macam dan sebagainya. Itu terus dia ngelihat ada mobil bagus banget. Dia bilang, aduh mobilku bagus sekali. Kapan saya bisa punya mobil seperti itu gitu. Nah ini kadang-kadang orang buru-buru, Pak, lah saya punya mobil seperti itu, punya motor saja belum bisa melunasi, aduh beli kulkas aja kredit 12 kali gitu. Itu kulkas lumayan mahal, motor lumayan mahal. Beli Magicom, aduh, ngangsur juga, nggak bisa cash gitu. Boro-boro Pak lah gitu. Nah ini, kadang-kadang mimpi kita itu tanya, cukup, tapi padahal kalau kita mimpi, suruh mimpi yang tinggi, mimpi yang besar. Contohnya ya punya rumah, tipe 21, 2 lantai, 1 kolam renang, itu bisa renang di rumah, nggak perlu buka aurat di mana-mana. Punya mobil yang bagus, bisa bangun masjid, bisa menghajikan orang tua, bangun pesantren dengan kapasitas 10.000 santri, luar biasa. Tapi realistis nggak kayak gitu. Nah kemudian seberapa besar kekuatan yang kita miliki untuk meraih mimpi itu, ditanya juga. Emang lo bisa meraih mimpi kayak gitu? Kamu aja misalkan anak petani, anak pedagang, anak guru honorer misalnya. Ternyata, ini mohon maaf bukan ini ya, guru honorer kan banyak orang kaya juga di guru honorer. Nah ini bukan masalah itu, tapi yang jelas adalah begini. Ternyata orang kalau di hari disuruh mimpi harus realistis enggak mimpi kita. Seberapa besar kekuatan yang kita miliki ditanya juga. Kalau ketemu dengan HNI, semuanya udah beres.
Siapapun Anda hari ini, ketika bermimpi setinggi apapun Anda hari ini, kalau ketemu dengan HNI, maka HNI itu membuat semua mimpi kita jadi realistis sebesar apapun. Itu yang menarik, insya Allah bersama Islam, bersama agama ini, bersama HNI. Mimpi-mimpi yang besar jadi realistis. Karena apa? Dulu mungkin ya ada teman mimpi untuk punya penghasilan tambahan bulanan lah itu di HNI. Oh sekarang nggak cuma menjadi tambahan bulan, tapi juga dia bisa mengumpulkan harta-harta yang halal bersama ini. Nggak cuma bulan, bahkan harian, bahkan setiap jam dia mendapatkan harta yang cukup. Mimpinya realistis. Orang dulu mungkin nggak mandiri, sekarang jadi mandiri. Jadi HNI itu membuat orang kalau ditanya mimpi saya realistis nggak? Realistis karena ada HNI. Subhanallah. Karena ini tuh bisa mewujudkan banyak sekali mimpi-mimpi besar. Sekarang udah banyak membuktikan. Subhanallah ya. Bahkan bisnis kita hari ini dengan didukung oleh agen dan leader yang punya mimpi besar, di saat perusahaan yang lain pada turun, HNI naik terus. Karena apa? Itu didukung, didorong, di backup oleh agen-agen yang luar biasa punya mimpi besar. Terus kemudian kita punya kekuatan nggak kalau meraih mimpi? Wah, dengan HNI jadi kuat. Dulu kita bisnis itu ingin jualan sesuatu. Kalau jualan sesuatu ini kan, nah sekarang HNI memberikan kesempatan pada Anda untuk meraih, untuk apa ini bisa menjadi pebisnis besar karena HNI bisa menyediakan produk yang banyak dalam jumlah yang banyak. Tinggal gesit kita. Jadi kalau kita gesit hari ini, kita bisa menguasai produk HNI di pabrik kita. Jadi kalau di gudang kita ada, di bispak kita itu ada produk sekian miliar itu, kalau dengan gesit itu bisa menjadi produk kita. Jadi produk yang kita bangun pasarnya. Nah, jadi HNI adalah jawaban mimpi-mimpi besar kita. Jawaban mimpi besar kita agar kita bisa menjawab, realistis enggak mimpi kita? Kita punya kekuatan enggak? Punya kekuatan dan realistis. Jadi tolong bareng-bareng kita ini ya, kalian semuanya yang lagi menyaksikan ini, bareng-bareng kita kuatkan semangat kita. HNI adalah jawaban mimpi-mimpi besar kita. Oh subhanallah. Pak Somad yang kemarin baru live. Waduh, sekarang sudah luar biasa jadi pengusaha produk halal Sumatera Selatan. Bahkan nggak cuma Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Nggak cuma Sumatera Utara, Riau, Jambi. Bahkan hari ini dia mencanangkan akan menguasai satu Sumatera. Wah, coba Anda bayangkan itu. Satu Sumatera dikuasai oleh Ustadz Abdul Somad. Tim Safar, tapi ada Tim Safarnya ya. Itu leader HNI. Itu baru Ustadz Abdul Somad. Apalagi kalau yang ngasih baju saya ini Ustadz Rudianto, ini bajunya dari Ustadz Rudianto. Itu leader. Aduh subhanallah. Coba Abdul Somad sudah menguasai, apalagi Pak Rudi itu eyangnya Sumatera. Nah di Sumatera juga ada Buya Muslim. Oh subhanallah. Jadi senator kecil. Dulu sekarang jadi pengusaha besar HNI. Menguasai Sumatera Barat, Bukit Tinggi, semuanya, bahkan Riau dan sebagainya, Pekanbaru, Riau dan Pekanbaru. Banyak, subhanallah. Ada banyak sekali kisah-kisah seperti itu ya. Seorang ibu yang tadinya jadi guru TK, sekarang nggak cuma guru TK. Dulu mah ketika jadi guru TK itu tiap tahun jualan macam-macam biar bisa bayar THR guru-gurunya. Wah, sekarang subhanallah jadi penguasa pasar. Artinya seorang guru yang tadinya mohon maaf kurang berdaya, merasa kurang berdaya, bersama HNI dengan menjalankan gesit ini bisa merealisasikan mimpi-mimpinya. Jadi HNI adalah, ingat-ingat ini, HNI adalah jawaban atas mimpi-mimpi besar kita. HNI adalah jawaban atas mimpi-mimpi besar kita. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu, teman-teman, saudara semuanya sekarang di HNI, tolong jangan takut-takut bermimpi besar. Karena sudah banyak buktinya. Lihat sajalah sekarang
Dulu kalau misalnya Bapak Ibu punya mimpi, saya kepengen punya penghasilan harian, punya penghasilan bulan 2 juta. Sekarang Bapak Ibu sudah dapat 2 juta. Coba tingkatkan lagi, nolnya 1, 20 juta. Gitu. Karena yang 20 juta depannya. Nah, itu macam-macam ya. Nah, ini jadi saya tulis ini biar teman-teman semuanya ingat ya, ingat. Permanen ini. Kelihatan nggak nih tulisnya? Gesit ya. Ya. Gesit. Gerakan saya kasih tanda ini cinta ya. Gesit, gerakan. Ingat silaturahim. Produktif. Ini setiap hari nih, pagi, siang, sore ya. Ini memiliki dimensi, 2 dimensi. Terus, kalau perlu nanti jadi 4 dimensi ya. Nanti biasanya kalau udah ketemu leader yang 2 dimensi di 4 dimensi, nggak masalah ya. Yang kedua adalah tujuan. Oke, mari kita lihat. Apa dimensi gesit ini? Dimensi gesit adalah pertama adalah dimensi ibadah. Tuh. Sorry. Dimensi ibadah. Dimensi ibadah. Nah, tuh. Dimensi ibadah, terus kemudian menjalankan ya perintah Allah. Ibadah ini dakwah, syiar, produk halal, memberdaya Allah subhanallah, banyak sekali lah perintah Allah. Fantasiru fil ardh. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Wah subhanallah. Ini yang kedua adalah dimensi selain ibadah, yang satu ini perintah Allah, yang kedua adalah dimensi ikhtiar, usaha. Jadi orang itu ya harus punya usaha kalau ingin berhasil. Gesit itu cara kita, alat kita untuk meraih apa-apa yang kita harapkan hari ini, ikhtiar. Ya. Dan ini domainnya kita. Dunia kita di sini nih, ya. Kita di sini. Kalau hasil mah nggak usah khawatir lah, hasil itu milik Allah. Hasil itu adalah hak prerogatif Allah SWT. Tujuannya adalah dalam rangka apa? Tujuannya dalam rangka untuk meraih mimpi-mimpi kita, ya kan? Meraih mimpi kita. Yang kedua tujuannya adalah menjadi penguasa di muka bumi ini, pewaris bumi. Oh, subhanallah. Ini udah pewaris bumi, ini udah melangit ini. Jadi biasanya orang yang meraih mimpi besar itu kan kadang-kadang nih, contohnya nih, orang mimpi besar adalah dia tuh biasanya orang pinter banget, pendidikannya tinggi banget, ganteng banget, pinter banget, duitnya banyak banget. Nah, terus kemudian menjadi pewaris bumi, dia tuh keturunan orang-orang hebat. Tapi bersama HNI, subhanallah, bersama HNI, hari ini siapapun Anda hari ini layak untuk berani bermimpi besar. Karena HNI hari ini telah membuktikan siapa saja ketika dia melakukan gesit bersama HNI bisa menjadi orang-orang yang merasakan mimpi besarnya, meskipun dia orang kecil. Ya, Bu Murni penjual kerupuk, Pak Kabukane itu ojek di Gorontalo, ada lagi siapa banyak sekali. Ada orang yang pengangguran, hutangnya banyak, bisa jadi pengusaha di sini. Pak Jenel contohnya, Pak Sudarmadi contohnya, wah subhanallah. Pak Amin ini desersi dari bea cukai, berhasil juga di sini. Oh subhanallah. Yang tadinya jadi tukang bekamar macam-macam, contohnya Pak Husni Mubarak, jadi pengusaha di sini. Jadi orang bisa, apalagi Pak Eli Imam, platinum. Pak Eli Imam, presiden leader klub baru kita, itu dulu satpam. Subhanallah, jadi luar biasa di sini. Memberi manfaat untuk banyak orang. Subhanallah. Brigadir 99. Pimpinan Brigadir 99 HNI. Oh, itu dia punya grup 99 Asmaul Husna.
Jadi kepengennya punya 99 jalur LED. Subhanallah, itu satpam dulu. Siapa lagi coba? Basit, Basit PNS, Departemen Keuangan lagi. Tapi nggak bisa ngomong, berhasil juga. Subhanallah. Aduh, PNS pemalu gitu bisa jadi pengusaha. Itu adik saya sendiri, makanya saya tahu lah dia pemalu. Tapi sekarang, pemberani, hebat, berhasil. Pak Barjana, aduh, Pak Barjana dulu jualan di emperan toko, dikejar sama Satpol PP, berhasil juga, juragan, miliuner. Siapa lagi, cobalah. Sekarang, subhanallah. Bang Yulianto, Bang Yulianto sekarang sudah makomnya beda. Dulu seperti kita, seperti para agen Bapak Ibu sekalian, tapi sekarang mimpin kita. Subhanallah, karena beliau memang subhanallah banyak sekali keahlian beliau, Pak Yulianto. Siapa lagi? Pak Erwin Chandra Kelana, guru MTS, honorer lagi. Aduh, subhanallah, ini memang luar biasa. HNI ini adalah, ini kata-katanya, HNI adalah jawaban, subhanallah, jawaban atas mimpi-mimpi besar kita. Udah nih, fokus di sini. HNI adalah jawaban atas mimpi-mimpi besar kita. Fokus di sini, jangan tolak-tolak ke sana kemari. Belum jadi ED sudah berhenti. Baru jadi manajer, aduh saya sudah jadi manajer HNI, nggak berhasil. Ya itu baru level mula lah, ya. Kemudian baru jadi stokis, udah dianggap, aduh saya sudah jadi stokis, nggak ada yang beli, merasa gagal. Aduh, ya repot kayak gitu. Harus terus jadi ED, jangan puas jadi ED, jadi LED. Jangan puas jadi LED. Jadi gold, excel director, jadi diamond, jadi crown, sampai jadi platinum, sampai menguasai pasar. Jadi ini kalau sudah menguasai pasar, insya Allah HNI itu adalah jawaban atas mimpi besar kita. Subhanallah. Nanti kalau teman-teman semuanya mau apa, kalau sudah berhasil di HNI, itu gampang. Lebaran, mau apa nih Ramadan ini. Ini para agen leader ya. Contoh, tolong para agen atau leader hari ini kan bulan puasa, bulan cakep banget ini. Tolonglah itu para leader setiap hari bagi-bagi takjil. Berapa duitnya nggak banyak, sebulan penuh. Leader-leader bilang kepada mereka, ini dari HNI. HNI telah membuat saya berdaya, mandiri. Ayo, jangan ragu, ikut bersama HNI. Luar biasa. Tiap hari, luar biasa ini amalnya, bagus sekali ya. Sisihkan sebagian itu merasakan mimpi besar Anda. Kita pernah lihat kan video-video para juragan, para orang-orang hebat ya di dunia hari ini. Kalau Ramadan datang, dia udah nyiapin 70.000, masya Allah, 70.000 makanan untuk berbuka karena punya duit. Nah sekarang mumpung Ramadan ini, ayo mulai dari 10 bungkus lah setiap hari selama 1 bulan. Terus menerus. Ini mimpi kita. Mimpi menjadi orang yang paling bermanfaat di tengah-tengah umat. Subhanallah. Ini Mas Ibas saja tiap hari ini luar biasa. Jadi ini adalah jawaban atas mimpi besar kita. Ini gesit. Oke ya. Ini semestinya saya berhenti di sini. Cuma ada iklan. Ini ada iklan nggak nih? Nggak ada iklan, ya udah kita teruskan ya. Udah berapa menit saya ini? Masih ada waktu. Oke, baik, kita teruskan. Sudah tahu ini ya, tolong dicatat ini. Gesit punya 2 dimensi ibadah, karena betul-betul menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah dimensi ikhtiar. Sebagai manusia harus punya ikhtiar, punya usaha untuk meraih sukses yang kita harapkan. Yang kedua, tujuan gesit ini mah. Nih coba Bapak Ibu perhatikan, gesit ini kan kerjaan sederhana, tapi tujuannya mulia, luar biasa. Kalau kita punya tujuan besar seperti ini, maka yang sederhana ini kita anggap jadi sangat besar, sangat penting. Serius di sini. Gesit kita serius, fokus di sini. Nih orang gesit hari ini, aduh, ada yang kurang. Gitu. Kayaknya sudah embit ini, sudah melekat.
sudah melekat, spontanitas, sudah sesuatu yang mendarah daging gitu. Jadi gesit harus setiap hari. Karena apa? Kita gesit itu nggak sekedar sekedar bisa menyelesaikan hutang kecil, bukan. Biar bisa makan 3 hari sekali. Tapi gesit ini nggak sekedar itu, tujuannya besar, yaitu meraih mimpi besar dan menjadi pewaris bumi ini. Oh, subhanallah. Kita haruskan apa ini? Ini sudah Allah janjikan. Bumi ini Allah akan wariskan kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang kuat. Seperti kita bersama ini. Nah, kadang-kadang kita bingung sebagai orang ini kan bingung. Wah, mau mimpi apa-apa lah, kegedean amat, tinggi amat, apa bisa. Kan gitu, kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang kita, apa realistis sama mimpi seperti ini? Boro-boro Pak, saya rumah sekarang lantainya tanah, masa Bapak disuruh kita punya rumah gede. Lantainya 2 lagi atas bawah. Nah, itu apa realistis? Kemudian apa saya punya kekuatannya apa saya Pak, ya Allah cuma punya becak roda 3. Aduh, kenapa? Karena nggak bisa beli motor harus beli bensin. Aduh, kayak gitu, bilangnya begitu. Tapi ternyata kalau ketemu HNI, subhanallah, coba dibayangkan ya. Saya cerita dikit masalah Bu Murni. Bu Murni kan pedagang kerupuk lagi. Awalnya jualannya zaitun. Aduh, sederhana banget. Tapi sekarang setelah tekun gesit setiap hari demi hari, pagi, siang, sore, malam, panas terik, dinginnya malam, dia tetap tekuni, subhanallah, sekarang berhasil. Ibu sudah sepuh, sudah punya cucu, sekarang bisa pengusaha. Jadi awalnya semua orang mengatakan, Bu Murni, kamu mimpinya nggak realistis. Itu semua orang begitu. Tapi Bu Murni apa? Bersama HNI, semua mimpi saya realistis. Begitu. Dia bilang, orang-orang pada bilang di sekitarnya, teman-temannya, alah kamu punya apa? Pengen mimpi seperti itu. Boro-boro. Sampai mati pun kamu nggak bisa punya tabungan 10 juta. Sekarang kuat. Begitu. Bersama HNI saya kuat. Kami bersama ini saya kuat, bersama HNI mimpi besar kita menjadi realistis, ya gitu ya. HNI dengan bertemu dengan HNI siapa saja bersama Allah, bersama Islam, bersama produk halal, subhanallah. Apakah punya kekuatan? Punya kekuatan untuk mimpi besar itu? Wah, punya. Saya punya toko sebanyak 50.000 di seluruh Indonesia, yang kalau saya hari ini mau jual sesuatu, saya tinggal menghubungi toko itu. Waduh, alamat 300 kantor cabang di Indonesia. Kamu di sini, contohnya telepon adiknya, Dek, ayo Dek, bisnis saya ini. Waduh, jauh Mbak di Jakarta, saya di Papua. Oh, tenang Dek, saya punya kantor cabang di Papua. Ini kekuatan. Kekuatan. Jadi HNI ini selagi Bapak Ibu hari ini gesit setiap hari, semangat gesit setiap hari, maka Bapak Ibu akan membuat Bapak Ibu mimpi-mimpinya nampak semakin realistis, dan Bapak Ibu punya kekuatan yang dahsyat bersama perusahaan ini. Kamu jualan, saya mau butuh PGH nih 110.000, gampang Pak, saya punya pabriknya. Begitu. Kalau di kita realistis, Pak Erwin, ini ada pesanan buat pesantren 5.000 PGH, bagaimana? Gampang, siap. Order, segera buat proses order. Gitu, buat pesanannya, siap. Karena kuat. Subhanallah, ini HNI adalah jawaban atas mimpi-mimpi besar kita. Ingat-ingat, HNI adalah jawaban atas mimpi-mimpi besar kita. HNI adalah jawaban atas mimpi-mimpi besar kita. Subhanallah. Ingat-ingat itu, tulis di kamar-kamar. HNI adalah jawaban atas mimpi besar kita. Mimpinya apa? Punya pesantren luas 10 hektar. Wah, subhanallah. Punya mobil, gak cuma mobil pribadi, mobil ambulan, atau mobil buat kebaikan-kebaikan. Wah, subhanallah.
punya pesantren, mobilnya nggak ada, saya belikan. Wah gitu. Contohnya lagi, punya sekolah, waduh punya, alah banyak sekali. Subhanallah. Ya, semangat. Ini yang belum gesit siapa nih hari ini? Kalau Bapak Ibu kepengen sukses, gesit. Gesit belum. Jangan cuma ngajarin orang gesit, kita nggak gesit. Gesit. Oke, baik. Sekarang, hari ini kita akan modernisasi gesit. Bagaimana Chong Ju Hyung. Chong Ju Hyung. Nanti siapa Chong Ju Hyung. Oke ya, udah. Tolong nih dihapus ini, Mas. Siapa nih? Nah ya, terima kasih. Ini Chong Ju Hyung. Chong Ju Hyung ini orang Korea Selatan. Anak petani, miskin sekali hidupnya. Wah, mungkin lebih miskin Chong Ju Hyung dibanding kalian semua. Tapi dia punya mimpi besar. Akhirnya dia berhasil membangun pada tahun 1945 dan 46 mendirikan perusahaan besar, perusahaan yang sekarang menjadi perusahaan sangat besar di dunia. Namanya Hyundai. Hyundai itu artinya modernisasi. Nah, sekarang saya ngambil modernisasinya aja. Jadi saya akan modernisasi gesit ini, gerakan silaturahmi produktif ini kita kemas menjadi sesuatu yang bisa bernilai besar. Bisa apa? Bernilai besar. Bisa benar-benar mewujudkan mimpi-mimpi besar. Gitu. Nggak cuma bolak-balik sana sini, ngalor ngidul, ke rumah ini, ke rumah itu, masuk, keluar, nggak cuma itu. Tapi bagaimana caranya dikemas. Gesit itu dikemas menjadi sesuatu yang lebih tertata, terstruktur, modern, dan bisa mewujudkan hasil-hasil yang besar. Oke, perhatikan. Gesit ini kita akan kemas menjadi, tolong perhatikan packagingnya ya, akan dikemas dalam bentuk 4 simple action for be success. Nah. Jadi 4 aksi sederhana untuk meraih sukses besar. Itu dari gesit. Gimana konsep gesit itu dengan dimodernisasi menjadi 4 simple action, 4 simple action for big success. Dikemas dengan 4 langkah sederhana untuk meraih sukses besar. Pertama nih, udah hafal ya? Apa pertama? 1, ini perhatikan ini PCA. 2, AS. Kita cepat ya. 3, product talk. 4, HM, halmat atau stokis. Nah, mari kita kaji bareng-bareng. Kalau di gesit ini di sini, kalau gesit ini Bapak sekalian, gerakan silaturahmi produktif itu intinya adalah Bapak Ibu hari ini diajak, disuruh, diminta menjadi orang besar dengan cara cerita. Nah, cerita itu adalah PCA. Cerita itu adalah intinya. Jadi inti dari gesit itu adalah PCA. Inti dari gesit itu adalah cerita. Nah, perhatikan ini. Inti dari gesit adalah apa? Cerita. Bukan mulut Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Jangan pernah berorientasi kepada hasil. Orientasi kepada proses. Orientasi kepada cara lakukan sesuatu. Inti cerita. Omongin HNI, produk halal, tibu nabawi, bagi ibu-ibu mungkin akan menceritakan Umi Sabil, Ratu Ira, Leoni Arvia, kadang-kadang orang Purbalingga, Ibu Vito, kadang-kadang orang Surabaya, Aisyah. Kalau perempuan, kalau laki-laki menceritakan profil ini, Pak Firly, Pak Madi, Pak Amin, Pak Eli, Pak Rudi, Somad, Nusiranto, Buya Muslim, kalau Ibu Tuti Triana, banyak sekali, Firdaus Fatwa, mana yang wetan-wetan, siapa lagi itu, Nur Wahyudi, Sucito, Babe Fauzi, sama Ibu Dewi. Subhanallah, ini ceritain orangnya, ceritain produknya, ceritain bisnisnya,
Itu ini ada cerita apa aja yang penting terkait HNI gitu. Jadi Gesit itu intinya Gesit itu adalah Bapak Ibu, konten utamanya Gesit itu isinya adalah cerita HNI. Itu yang namanya PCA. Nah, yang kedua, setelah PCA, maka bahan baku ini barang mentah ini, raw material ini, itu diproses. Namanya HS. Makanya HS adalah proses. Diproses, dikelola. Diproses ini. Jangan cuma jadi barang mentah doang. Jangan jadi raw material lagi. Tapi diproses agar menjadi barang setengah jadi. Dengan cara HS. Nih. Ya, barang diproses. Makanya orang mengatakan kalau ingin sukses, maka Anda harus suka proses, karena sukses itu singkatan dari suka proses. Kalau ingin sukses di HNI, maka harus suka HS. Gitu. Kalau ingin sukses nggak pernah HS. Bahasa Jawa tangeh lamon. Orang mungkin. Atau mimpinnya makin jauh, makin sulit engkau gapai, makin sulit engkau raih, gitu. Kalau nggak HS, karena apa? Proses. Kalau yang sukses di HNI, suka proses. HS itu adalah proses. Ya gitu ya. Ditekuni, kalau proses ditekuni. Barang mentah mah tinggal kumpul-kumpulin aja, ngomong cetak. Contohnya gini, PCA kan sebenarnya gini. PCA itu sebenarnya gampangnya minta ampun. Ngomong tak tuk gitu ya. Terus kemudian orang denger oke, nggak denger juga nggak apa-apa. Itu PCA. Tapi kalau udah mulai HS, karena dia udah gabung, ditekuni. Ibarat orang itu buat tembikar itu dilakukan dengan bagus. Buat tikar itu dilakukan dengan dianyam dengan bagus. Jahit polanya, dijahitnya itu udah mulai proses, ditekuni, tekun, disiplin, teliti, ulet, jangan gampang menyerah di situ. Ini HS memang tidak mudah, tapi bisa. Memang tidak mudah HS ini, tapi bisa. Apalagi teman-teman hari ini yang pengen jadi pebisnis saya ini takut ngomong. Kalau gitu ya sekarang udah gini aja deh. Apalagi mumpung lagi di rumah aja ini, lagi corona. Ya sekarang HS-nya online. Jadi ya kayak saya hari ini online gini kan merasa nggak takut apa-apa misalnya. Nggak ada yang lihat. Ngomongnya ya sesuai dengan apa perasaan kita di sini. Ya nggak masalah. Itu bisa HS online. Mungkin kalau takut ketemu Pak Lurah lagi HS, dia takut. Sekarang pakai online. Terus menerus pagi siang sore kalau perlu online. Hari ini HS tentang MHS. Hari ini HS tentang stokis. Hari ini HS tentang macam-macam. Itu diumumkan di grup-grup. Siapa yang silakan hadir. Subhanallah. Kalau ibarat orang hari ini ya, raw material ada 100 PCA, nanti diproses di sini, akhirnya berhasil dari 100 ini berhasil jadi 20 orang yang bagus, poles, jadi barang yang cakep. Nah, PT Product Talk ini kalau bahasa kita adalah packaging. Tuh. Kalau ingin jadi produk yang laku, itu harus ada packaging yang bagus. Bisnis kita ini packaging sari kurma, gitu. Packagingnya apa coba packagingnya? Packagingnya gara-gara omongannya misalkan ya, omongannya Bu Andri Widastuti. Pak Rafiq, dia bilang gitu, saya sudah membuktikan bahwa siapa saja hari ini yang minum sari kurma, di sini nggak ada. Oke, that syrup, satu botol ini maka dia bisa membuat orang itu menambah that syrup, satu botol ini maka dia bisa membuat orang itu menambah 1 sampai 1,5 strip HB. Itu packaging ini 1,5 strip HB. Itu packaging ini. Makanya produk ini adalah produk ini berbicara. Nggak lihat isinya macam-macam, nggak hafal isinya macam apa, tapi dia itu bisa ngelihat tampilannya. Kalau kepengen naik HB-nya,
ada sirup, begitu udah. Itu packaging, sesuatu yang membuat menarik. Orang itu terdorong untuk beli, terdorong untuk tertarik gitu. Ini namanya produk talk. Jadi apalagi nih banyak. Oh, extra food, nggak usah diterangin, nanti takut pada baper ya. Produk talk. Jadi apalagi nih banyak. Oh, extra food, nggak usah diterangin, nanti takut pada baper ya. MHS, wow banyak sekali. Kopi Sevel, waduh sudah packaging. Nah yang berikutnya ini adalah panen. Tuh. Kalau bahasa bisnisnya mass production. Apa itu? Mass production, produksi massal. Ini kalau bahasa Inggrisnya nih ya, bagi yang belum tahu bahasa Inggris saya juga ngerti nih ya. Baru belajar. Ini kalau di sini. Ini inti cerita ini Bapak Ibu sekalian adalah sowing. Nah, tuh sowing, menebar kebaikan. Tebar aja semai benih itu di mana-mana. Yang kedua proses itu kalau di sini apa namanya? Saya ngepek dulu ya. Growing, ya, tumbuh. Dari proses itu jadi tumbuh. Bisnis Bapak Ibu tumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tumbuh bisnis HNI-nya itu dengan HS, growing. Packaging-nya itu adalah blooming. Ini jadi kayak berbunga, kembang, aduh cantik, menarik. Jadi kalau tanaman itu awalnya ditebar benihnya, tumbuh jadi subur, ketika berbunga orang sudah berbunga-bunga hatinya. Nah kalau sudah bahasanya seperti gini, kalau grup kita hari ini sudah biasa ngomongin produk talk, itu namanya berbunga itu bisnis kita. Berbunga-bunga kita jadi, oh dia sudah memakai MHS, sudah memakai sari kurma, sudah memakai date syrup, semua sudah pakai. Itu kita pun yang jadi pebisnis ikut berbunga-bunga. Itu blooming ya. Nah, mass production itu namanya harvest. Panen. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau orang hari ini, bisnis kita hari ini, perhatikan. Ini 4 langkah ini teman-teman harus perhatikan betul. Dikerjakan dengan serius, tekun, jangan berhenti sampai berhasil. Nah ini PCA inti dari bisnis kita, inti dari kerja kita. HS proses harus tekun dengan hati, semangat. HS datang itu menghadirkan nggak cuma fisiknya tapi hati juga. Jadi kalau HS, Bismillah ya Allah, semoga ibu yang mengundang saya ya Allah diberi kemurahan untuk bisa menjalankan bisnis dengan bagus. Bisa mendapatkan banyak manfaat dari HNI. Begitu, hatinya dihadirkan, nggak cuma visinya doang, gagah, pakai jas, sembongan, sisiran, ganteng, tapi hatinya kurang. Ya Allah, semoga yang hadir di HS ini yang lagi sakit, ya Allah, dia langsung menemukan produk yang terbaik dari HNI agar bisa sembuh sempurna. Begitu, karenamu ya Allah, begitu. Ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah taufik kepada para peserta HS hari ini yang punya uang, punya dana untuk menjadi stokis dan dananya makin berkembang, barokah, bermanfaat. Begitu. Hudurul qalb, nggak cuma hudurul jasad, nggak cuma menghadirkan jasad saja, tapi hadirkan jasad saja, tapi juga hati. Nah, kalau HS begitu. Oh senang sekali nanti. Jadi HS itu kalau perlu yang mandi dulu, yang bersih, sembongan, sisiran, bajunya bagus, tapi juga sholat duha dulu, zikir dulu, baca Quran dulu dan sebagainya. Packaging ini, gimana caranya biar produk talk ini kemana-mana, tampil di mana-mana, jadi ada di mana-mana. Model lain itu ada di mana-mana, sudah kelihatan di mana-mana. Produk talk ini di sana ada bicara macam-macam tentang produk. Ini namanya blooming, berbunga. Kita kalau jadi pebisnis kalau sudah mulai banyak orang ngomongin produk talk, berbunga-bunga juga. Oh gitu. Coba sih kamu jualan ini. Aduh Pak Rafiq, terima kasih saya kemarin diberi steam favor ya Allah, saya langsung bisa BAB dengan lancar, enak sekali. Wah itu namanya blooming. Kita yang jual juga berbunga-bunga kan. Subhanallah bagus sekali ya Allah, itu karena Allah ya Allah. Ibu jangan lupa sampaikan ke yang lain.
tentang hebatnya, tentang baiknya produk HNI. Murah, berkhasiat, berkualitas terbaik. Wow, subhanallah. Nah, kalau sudah ada HM, oh ini namanya panen. Oh ini namanya panen. Mas Tokis, bismillah, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha begini, ya Allah, mudahkan saya punya halal mata, gitu. Oke. Baik. Nah, ini oke ya. Apa nih tulisan ini? Nah, ini kalau PCA ini butuh yang namanya pionir diri kita sendiri. Jadi siap-siap jadi pionir. HS itu adalah pionir. HS itu adalah membuat orang yang mendengarkan kita, yang ikut sama kita, itu jadi well informed, penting. Jadi well informed, informasinya bagus dari HNI, lengkap, banyak, cukup. Nah, kalau PT itu namanya viral. Udah mulai viral di HNI. Jadi kalau teman-teman semuanya lagi bangun jaringan, sudah mulai banyak orang ngomongin produk top, itu mulai viral namanya. Nah, kalau apa namanya? Umurnya berdiri, sudah wujud bisnisnya, pionir diri Anda, memberikan well informed kepada, sudah wujud bisnisnya, pionir diri Anda, memberikan well informed kepada yang sudah mendaftar, terjadi viral dengan produk top, kemudian berdirinya toko, subhanallah. Jadi kalau kita ini nggak punya duit, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Yang penting orang yang punya duit buka toko. Toko itu adalah toko kita juga, karena ada pasar kita, agen kita, dan sebagainya. Oke, mari kita lihat terakhir nih, ya, sebelum pertanyaan-pertanyaan. Udah mestinya pertanyaan-pertanyaan. Terakhir nih, perhatikan, ingat, perhatikan, ingat, ditulis, namanya The Amazing Numbers, angka-angka yang ajaib. Saya punya ahli bahasa. The Amazing Numbers, angka-angka ajaib. Perhatikan angka ajaib. Pertama, perhatikan angka-angka ajaib. Perhatikan angka ajaib. Pertama, perhatikan ini. PCA adalah diri Anda. Nah, ini. PCA adalah diri Anda. Kemudian, mana nih? Kalau Anda sudah bisa PCA, kemudian perhatikan ini, PCA diri Anda. Mana nih? Kalau Anda sudah bisa PCA, kemudian perhatikan ini, PCA diri Anda. Kalau Anda bisa PCA kepada 20 orang, maka 20 atau kepada 100 orang, maka ada 20 orang berhasil. Itu jumlahnya 21. Tapi kalau hari ini Anda lanjutkan dengan 20 orang tadi ini, dengan HS, ini PCA ya, PCA perhatikan. Dengan HS, 20 orang di HS-in, dikumpulin, dididik, maka akan ada 20 orang yang well informed. Wah, 20 orang yang ngerti informasinya dengan lengkap bersama HNI. Maka dia, biasanya orang yang well informed, minimnya dia bisa membawa 1 orang dari 20 orang itu. Maka kemudian atau misalkan berapa? Jangan 2 orang ya. 3 orang 60. Ada 80 orang. Nah, dari 20 orang kita HS dengan bagus akan memberikan 20. Kemudian kalau sudah HS, kemudian mereka sekarang setelah HS nggak cuma dengerin, nggak cuma ngerti HNI, tapi juga udah mulai pakai produk sampai produk top, menyampaikan produk top. Maka dari 20 orang itu yang ngerti HNI, sudah ikut HS, dan sudah mulai memviralkannya dengan produk top, maka minimal dia itu bisa menghasilkan masing-masing minimal 100 orang. Nah, jadi 120. Tetapi yang menarik adalah, kalau orang hari ini ikut HNI, di PCN kamu ikut HS, terus bisa memviralkan produknya dengan produk top, dan dia jadi halal mat, maka
dari 20 orang itu minimnya kalau udah jadi halal mat itu dia punya 20 customer base, 20 customer, loyal customer. Wah, kalau jadi halal mat ada 20 orang halal mat, maka dia minimnya punya pasar 400. Jadi 420. Perhatikan nih, amazing-nya angka-angka ini. Jadi kalau cuma PCA doang, Anda dapatnya cuma 20 doang. Tapi kalau di HS-in dapat 80. Kalau sudah mulai viral macam-macam sampai pada pakai produk bisa 120. Tetapi kalau masing-masing jadi halal mat bisa 420. Ini amazing-nya. Nah, ini. Wah, perhatikan ini udah mulai bunyi nih. Nah, ini PCA HF sampai HS. Jadi sampai halal mat sampai stokis ini. Perhatikan. Sampai selesai, jangan berhenti di PCA doang, jangan berhenti di HS doang, sampai seperti ini. Nanti akan ketemu the amazing of numbers. Subhanallah, 420 punya loyal customer. Insya Allah ada teorinya, atau minimal 500 lah, ada teorinya. Seorang ED, Executive Director, dengan minimal 500 loyal customer, maka dia insya Allah akan menjadi ED yang qualified menjadi loyal executive director. Terima kasih dari saya, materinya demikian. Mungkin ada pertanyaan, silakan dari moderator memberikan kepada kami ini pertanyaan apa saja. Saya cukup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mas Ibas, apa pertanyaan? Gimana sih Pak cara biar tetap gesit di saat kita harus di rumah aja Pak? Wah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Gesit di rumah aja mudah sekali karena kita sekarang contohnya hari ini kita ketemu lewat dunia maya, Dumai ini. Bisa. Nah, sekarang kita bisa gesit lewat online. Ini nih, daya gunakan, optimalkan jari jemari kita. Lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat instant messenger WhatsApp, lewat platform Facebook, macam-macam silakan dilakukan. Tetap pagi, siang, sore, ceritakan. Jadi macam-macam apa yang diceritakan kepada Anda. Pertama, Anda bisa gesit dengan cara cerita di sosial media atau cerita ke grup-grup Anda di WhatsApp. Yang kedua, Anda bisa melakukan HS online. Itu. Yang ketiga, Anda bisa ceritakan secara rutin tentang produk talk, testimoni setiap hari. Yang keempat, Anda bisa misalkan membuat pengumuman siapa yang mau jadi halal mat atau yang sudah jadi halal mat, dikasih ucapan selamat dan sebagainya. Begitu terus rutin itu. Perhatikan, fokus dengan kerja-kerja inti Anda, fokus dengan kerja-kerja utama Anda. Ya, oke. Next. Dari Rina Rosanawati, gimana Pak caranya supaya tetap semangat untuk gesit? Wah, tetap semangat untuk gesit. Contohnya ya sekarang kalau Bapak Ibu hari ini lihat video saya, setel lagi besok ya, semangat lagi ya. Semangat itu adalah caranya dengan cara Anda hidup bersama orang-orang semangat. Yang kedua, untuk bisa hidup sama orang semangat adalah Anda harus menjadi orang yang semangat duluan. Karena frekuensinya sama, jadi semangat. Pagi-pagi bangun tidur setelah subuh macam-macam, setelah subuh Anda Bapak Ibu sekalian setelah sahur pagi-pagi sudah ceria. Bismillah, saya harus melakukan gesit hari ini. Saya akan ceritakan tentang khasiat produk hari ini. Gitu, semangat setiap hari. Semangat itu lahir dari jiwa Anda, diri Anda. Untuk membuat semangat, maka teman-teman semua harus punya pikiran yang bagus. Jiwa yang bagus itu akan melahirkan pikiran yang bagus. Pikirannya positif terus, itu membuat kita semangat. Hari ini kemarin saya alhamdulillah bisa mengajak satu orang. Bismillah ya Allah, hari ini saya harus minimal 5 orang. Gitu, semangat. Lah ya Allah, jangan begini, mengeluh. Ya Allah, saya kemarin PCA sudah 20 kali jemput cuma 1 orang ya Allah. Kalau hari ini nggak bisa cuma 10 nggak mungkin. Itu jadi gitu. Harus semangat. Semangat itu perilaku yang positif. Kalau perilaku yang positif itu dilakukan setiap hari, positif. Kalau perilaku
positif itu dilakukan setiap hari, maka menjadi habit, menjadi kebiasaan. Gitu. Semuanya berasal dari sini. Ini berasal dari ini. Banyak baca Quran. Puasa yang bagus. Oke? Berkumpul sama orang-orang yang sukses. Terima kasih. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Siti Winanti. Bagaimana cara agar mereka pada mau datang? Karena sekarang sulit Pak untuk menghadirkan banyak mitra. Mohon tipsnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini HS ini memang teman-teman semuanya itu harus ada cara-cara. Contohnya sekarang kan isinya HS online ya, kan nggak boleh ada larangan social distancing, physical distancing. Jadi kalau HS teman-teman online ini caranya pertama gini. Hari ini kita akan HS dengan menghadirkan siapa? Kalau HS-nya itu monoton saja dengerin kita sambil kita pun ngomongnya ngantuk-ngantuk, nggak semangat. Saudara-saudara, hai, aduh, orang juga pada nggak hadir lah, itu nggak menarik. Ya, itu. Terus yang kedua misalnya HS itu misalkan dibuat dengan ada kompetisi-kompetisi. Nanti kita akan HS menjelang buka puasa sambil menunjukkan makan buka puasa kita, gitu. Makan buka puasa kita yang kita kompetisikan dibuat dari produk HNI. Kita akan pilih siapa yang terbaik dapat hadiah. Gitu. Atau misalnya kita hari ini akan membuat kegiatan sosial untuk buka puasa sambil HS. Nanti kita siapkan makanan takjil untuk tetangga kita, nanti ditunjukkan di situ. Subhanallah banyak sekali ini ya. Apalagi ya banyaklah itu semangat. Jadi yang penting nggak monoton, never ending innovation. Kalau ingin berhasil nggak mati itu kan Anda tidak akan pernah mati dengan bisnis Anda kalau never ending innovation, inovasinya tidak pernah berhenti. Oke, terus Mas Ibas. Dari Ahmad Mustafa dan teman di IG nih, gimana caranya supaya kita punya mental seperti baja, tidak mudah baper ketika ditolak PCA? Wah, senyum. Kalau tolak senyum. Terima kasih Mas, subhanallah. Bagus sekali membuat saya jadi tambah semangat. Jarang-jarang saya ditolak, sekalinya ini ditolak, Bapak membuat saya semangat. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung diri kita. Jadi kalau kita punya mental, kalau kita ini mimpinya besar, tujuannya jelas. Nah tadi itu ke situ kan, mimpinya besar, tujuannya jelas. Punya macan sama apa? Punya mimpi dan macan M2 itu mimpinya kuat, macannya ada. Itulah. Nanti istilah macan mimpi itu materi lain ya. Tapi yang jelas punya mimpi yang besar dan ada macan, ada tantangan, ada ancaman. Insya Allah kita akan punya mental yang baik. Emang gue pikirin, gitu punya mental yang baca. Terus jalan. Emang masa depan saya kamu yang tanggung kalau saya gagal. Tuh. Emang kalau saya hari ini punya utang banyak, kalau saya nggak bekerja, terus kemudian kamu yang nyelesaikan utang saya. Gitu. Punya semangat, yang punya mental yang baca. Nah biasanya kalau kepengen punya mental yang baca, kita juga harus punya tim dengan atau teman-teman mendekati mentor yang punya mental yang kuat, sehingga kita ikut kuat. Dengerin gimana sih Pak? Contohnya misalnya gimana sih Pak Dr. Irman, Bapak kok bisa ya jadi orang sukses seperti ini? Gimana sih Pak Nusruddin, Bapak kok bisa ya mentalnya baca begini itu? Ceritain, nanti kalau dia cerita kita akan tahu gimana sih Pak Mendy, begitu. Atau gimana misalnya siapa? Gimana Pak Fidos Fatwa? Gimana Pak Sumarno? Kamu kok bisa berhasil seperti ini? Itu dengerin cerita mereka, karena kisah-kisah itu akan membuat kita tergugah, termotivasi, membuat kita seperti mereka punya mental yang kuat ya. Gimana Pak Raden Iwan kok bisa begini? Allah, Bapakku bisa sukses banget. Gitu. Pak ini gimana Pak yang kali Pontianak itu? Pak Puput, Pak Zainuddin, Pak Abdul Ghaffar, Zulfiadi. Gimana sih Pak? Kamu katanya Pak Zulfiadi contohnya nggak bisa ngomong, malu ngomong. Wah, dia punya mental baja karena apa? Setiap hari itu online mental baja, ditolak ya tenang saja.
tertawa sendiri itu. Ah gitu ya. Itu banyak sekali. Pak Joko Santoso, siapa lagi banyak sekali ada Bu Meriawati itu, Mary Rita Parus, wah, banyak sekali orang-orang hebat. Yang tidak disebut jangan baper ya. Ini saya tak ingat-ingat namanya terus ini. Sekarang udah jarang lihat nama-nama. Ya. Terus next Pak. Dari Dedit di IG nih. Gimana Pak cara mengatasi atau menghadapi mitra yang tanya-tanya terus tapi nggak pernah beli produknya? Buset. Ya jangan bosen itu. Jam 11.07 ya. Tanya-tanya terus, nggak beli produknya. Alhamdulillah dia tanya. Subhanallah, kamu tuh orang paling istiqomah. Nanya terus, belum pernah beli produknya. Baru saya ketemu kayak gini. Gimana? Sudah saya jawab ini. Mau nyoba produk apa? Begitu. Belum Pak. Belum karena apa kamu belum punya beli produk ini? Wah Pak, saya belum ada uang. Oh ternyata belum ada punya uang. Ya kalau belum punya, gini. Kamu gimana caranya biar punya uang? Gesit. Saya modalin 2 produk MHS. Nanti kalau gesit bisa, hasilnya kita paron-paron. Nah, kita bagi berdua. Itu nanti punya duit. Bisa beli produk, bisa dapat hasil. Jadi sebenarnya orang kadang-kadang memang kalau ingin jadi pemimpin besar, penguasa pasar, punya agen yang banyak itu harus berhasil, harus mampu menghadapi banyak karakter orang. Harus berhasil, ini ada penonton ya, harus berhasil menghadapi banyak karakter orang dengan baik. Jadi jangan sampai membuat mereka hari ini yang nanya terus nggak beli produk, pergi dari kita. Oh kita rangkul dia, subhanallah. Disemangati, dikasih nih, saya nggak jawab kamu ya, saya akan jawab ini tentang orang yang sudah pakai produk ini, nanya-nanya macam-macam. Ya, biasanya kalau nanya produk bisa akan belilah. Kalau nanya yang lain mungkin nggak. Ya terus saja, nggak usah, jangan berhenti. Dia dibawa gembira, dibawa bahagia, senyum ya. Jangan malah marah-marah. Oke, next. Ini Pak, dari Abdurrahman Lombok, gimana tips mengedukasi? Kita harus bisa menemukan fakta dia sebenarnya sukanya apa. Bisa jadi yang kita omongin tuh dia nggak cocok, dia tuh kepengennya ke ilmu, sebelum dia nggak cocok, dia nggak gerak-gerak. Terus ternyata keilmuan enggak, bisnis enggak. Oh dia ternyata lagi keluarganya lagi pada sakit, mestinya kamu ngomongin masalah produknya biar keluarganya sembuh. Atau dia mungkin ternyata hidupnya kosong karena baru ada masalah dengan apa gitu. Jadi Anda isi dengan yang ini fact finding adalah menemukan fakta. Jadi cara agar efektif menemukan faktanya. Bagaimana cara menemukan fakta? Dan orang itu banyak bertanya dia. Kita banyak bertanya kepada dia. Contohnya ini saya tanya, kamu anaknya berapa? 9 Pak. Wah ini berarti udah langsung fact findingnya. Dia harus punya duit banyak untuk memenuhi kebutuhan 9 anaknya. Tanya lagi, kamu kerjanya gimana? Saya kerjanya pas-pasan Pak, serabutan. Nah gitu. Nah sekarang jangan dia biarkan kerja serabutan, tapi sekarang tambahkan dengan kerja yang tersistematis bersama ini. Atau misalnya, waduh, ibu masalahnya apa? Waduh saya Pak, saya tuh capek banget nyelesain masalah komedo saya nggak selesai. Itu masalah kecantikan produk. Atau dia misalnya, aduh saya bosan di rumah, nggak ngerjain apa-apa, bapak pulang pagi, berangkat pagi, pulang petang, anak-anak berangkat pagi, pulang petang, di boarding school semuanya, saya di rumah sendiri. Wah, kamu harus punya aktivitas, saya punya klub hidup sehat bersama ini. Oh gitu, klub usaha rumahan bersama ini. Wah, suruh ikut, insya Allah dia mau, kayak gitu. Jadi dia itu cari kebutuhannya, my need-nya, kebutuhan utamanya dengan cara banyak bertanya, akan ketemu, akan menemukan fakta-fakta dia, fact finding. Oke, next. Dari Ika Suprihatin 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rofik Hananto beserta keluarga, semoga selalu sehat. Mohon izin bertanya.
Bagaimana agar yang sudah gabung di HNI tetap istiqomah menggunakan produk HNI dan tidak beralih ke produk lain? Terima kasih. Ya rata-rata sih kalau sudah ngerti produk HNI ini, orang itu memang sulit beralih ke tempat lain. Kadang-kadang beralihnya karena sulit mendapatkan lagi di mana. Jadi sebenarnya kita untuk dia tetap bersama ini dan memakai produk ini adalah jaga hubungan, keep communication, jaga hubungan dengan dia. Bagaimana? Jadi contohnya begini, orang baru beli madu HNI, Pak bagaimana madunya? Bagus. Oh ya bagus Pak, cuma saya panasnya nggak turun. Gimana Pak itu? Loh, gimana cara pakai madunya Bu? Saya pakai madunya itu saya air dulu terus baru madunya. Oh salah Bu, kebalik Bu. Mestinya madunya dulu baru airnya. Misalnya begitu. Ini cara pemakaiannya, mungkin pemakaiannya salah. Oh begitu Pak ya, ada cara pemakaiannya. Ada. Itu gimana biar saya tahu Pak kalau saya makainya yang benar. Ikut Ibu Nabawi, ikut KHT Pak. Nanti Ibu tahu caranya. Oh begitu. Ada KHT di mana? Yang terdekat nanti 3 bulan lagi Bu di sini atau 1 bulan lagi atau minggu depan di sini. Ibu jangan lupa sisihkan waktunya untuk ikut. Seperti itu. Keep communication ya. Jadi dia nanti jadi sebenarnya orang kalau jadi customer kita, berarti kalau orang beli produk kita kan jadi customer kita nih. Kepengen jadi loyal customer. Setiap orang itu agen kita jadi agen, jadi leader itu kan kepengen customer itu jadi loyal. Ada teorinya adalah layani dia dengan sebaik-baiknya sebanyak 3 kali. Maka dia akan tumbuh menjadi loyal customer. Jadi setelah beli tanya, bagaimana Bu? Enggak ini kan Bu, produknya sangat berkualitas, ada harga, ada kualitas, gitu. Produknya gimana seperti tadi. Terus kemudian Ibu ada yang perlu saya bantu kalau ada sesuatu masalahnya dan sebagainya, itu dilayani sampai 3 kali. Misalnya nanti akan mulai loyal dia, gitu ya. Ini di pertanyaan di YouTube ada banyak Fam. Mau dibacain nggak nih? Banyak sekali nih. Boleh. Terakhir aja Pak, ya. Sudah jam 11 lewat ternyata ini. Oh udah dulu ya. Ya. Dari Prawari Safitri, Pak, ada saudara yang suka pakai produk tapi nggak mau beli, maunya dikasih aja. Daftar mitra juga nggak, gimana tuh Pak? Ya, kalau ngasih itu sesuai kemampuan kita. Kalau memang ngasih kita nggak mau, jangan dikasih terus, nggak masalah. Jadi jangan harus dikasih terus, nggak usah. Kalau dia memang suka produk kita, nanti dengan sendirinya dia akan berusaha untuk beli. Tidak perlu dikasih terus ya. Apalagi dikasih nanti diomongin, dia tuh sukanya minta, nggak pernah beli, nanti nggak jadi pahala. Jadi memang ya diedukasi. Pak, kan nggak mungkin minta terus. Bapak gimana caranya biar suatu saat beli produk gratis, nggak harus minta, tapi dapat tanpa harus bayar. Lu minta ini belum tentu dikasih. Caranya aktif jadi agen Pak. Nanti Bapak Ibu punya bonus itu sebagian bisa buat beli produk begitu. Lu gimana caranya? Saya nggak punya modal. Memang bisnis HN ini cocok banget bagi yang nggak punya modal Pak. Gimana caranya? Masa ada bisnis nggak pakai modal? Ini sini terangin. Oh itu 30.000, gampang Pak. Bawa MHS dari saya nanti 30.000 juga selesai. Itu masa sih? Iya gitu. Jadi diedukasi nanti sampai akhirnya tidak sedih. Ya mungkin sekali jangan bilang terus lah, itu kan tangan di atas lebih tangan di bawah, itu bisa lah macam-macam ya. Next dari Miss Luhatul Fitri 71. Di sini Pak, banyak orang yang bilang produk HNI itu mahal. Bagaimana cara mengubah mereka yang bilang mahal menjadi murah Pak? Ya sebenarnya
produk ini orang mahal karena dia itu kadang-kadang komparasinya nggak sesuai. Jadi bukan apple to apple, bisa jadi apple to apa itu ya, yang murah-murah itu. Jadi bukan apple to apple, jadi komparasinya nggak sesuai. Misalkan ya sabun kita hari ini nggak bisa di sabun-sabun yang lain. Kalau sabun, ibu sih belum pernah, Bu Muslihatul Fitri. Coba ibu kalau terangin, nggak pernah saya merasakan betapa lembutnya wajah saya setelah dipakaikan sabun kolagen atau sabun madu. Aduh, belum pernah. Aja Bu, ini saya potongin sedikit. Waduh, seperti itu, punya kekuatan untuk produk kita itu sebenarnya tidak mahal, produk kita sesuai dengan kualitasnya. Bisa jadi mungkin karena kadang-kadang begini ya, namanya kita ketemu dengan masyarakat dengan beragam, ada yang kaya, ada yang nggak punya macam-macam. Ya kita bisa jadi karena selama ini mungkin dia belum pernah berbisnis, belum pernah ketemu dengan produk seperti ini. Jadi ajarkan ini beda Bu, produk ini tidak sama dengan yang lainnya. Coba Bu, contohnya misalkan date syrup atau sari kurma, produk itu murah sekali dibanding produk yang lain ya. Bukan produk yang lain, saya nggak membandingkan dengan yang lain, tapi produk kita murah sekali dengan khasiat yang ada, subhanallah. Jadi memang diedukasi dengan bagus khasiatnya, kandungannya, dan sebagainya. Nggak mahal, nggak. Produk kita murah, nggak mahal. Bahkan banyak orang yang paham dan produk seperti ini, mereka mengatakan produk kita murah-murah sekali. Nah, kalau ketemu dengan yang sulit untuk menerima karena mahal, diajak untuk bisnis. Ya nggak apa-apa Bu, nggak usah beli dulu, nggak masalah, karena memang nanti Ibu saya akan bantu gimana caranya Ibu bisa beli tanpa harus merasa mahal dan tanpa harus mengeluarkan duit. Wah, bisa begitu dengan menjadi agen yang aktif. Oke ya. Cukup. Satu lagi. Dari Rosilina, gimana nih Pak sikap kita ketika ada orang yang tanya-tanya terus terkait produk HNI ke kita, tapi dia malah gabung atau jadi mitra orang lain? Ya itu takdir. Kadang-kadang itu mau gimana lagi ya. Kadang-kadang pertama ya bisa jadi kita sudah ngajak dia nggak mau. Tapi sebenarnya mestinya yang diajak itu solider, toleran ya. Kalau saya sudah diajak oleh seseorang, maka kemudian ada yang ngajak lagi, maka saya mestinya menyampaikan atau ngajak yang kedua, masa diajak ini dan saya akan siap gabung sama yang ini gitu, di toleran. Itu tidak membuat keberkahan bisnis Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita hari ini yang kecil, yang dapat kayak gitu tuh, udah saya terangin macam-macam, terus tiba-tiba di daftar ke orang lain. Yang pertama, kita ini mungkin cara menerangkannya kemarin belum tuntas. Jadi dia itu belum selesai daftar, udah sama yang lain, udah pergi duluan. Ya kita introspeksi pertama. Itu paling bagus begitu, mengintrospeksi kelemahan kita, karena kita jadi orang buatan. Yang kedua, kalau ternyata kita sudah bagus menyampaikannya, dia ternyata mungkin dia lebih suka dengan dia, karena mungkin dia punya hubungan saudara, teman dekat dan sebagainya. Ya nggak masalah. Yang ketiga boleh jadi memang ada hal-hal lain. Tapi sebenarnya kalau seperti ini kita resapi dengan bagus, ya itulah jalan kehidupan kita. Nggak ada masalah sebenarnya. Dia nggak bisa, orang lain masih banyak yang bisa. Banyak orang-orang yang berhasil dari di HNI itu mengalami peristiwa seperti itu, tapi yang berhasil adalah yang benar ketika bersikap, ketika menerima masalah itu. Sikap yang benar itu membuat dia berhasil. Tapi kalau sikapnya marah-marah, jengkel, membenci orang itu bisa menghalangi kita sukses. Bisa menjauhkan kita dari sukses. Yang mendekatkan kita dari sukses adalah sikap kita. Oh, no problem. Optimis, semangat. Kalau dia enggak, pergi 1, datang 1000. Oh gitu.
Satu pergi, yang ganti 1000. Nggak masalah. Bismillah. Bahkan kalau perlu didoakan, ya Allah, mudah-mudahan dia nanti berhasil bersama teman saya. Apalagi itu teman kita, saudara kita, ya udah nggak ada masalah. Bismillah. Ya, karena sebenarnya pasar kita masih luas. Ya. Jadi jangan salahkan diri kita, jangan menggerutu, jangan jengkel, jangan marah. Ya Allah yang maha tahu. Allah yang maha hebat. Bisa jadi itu adalah skenario besar Allah. Bagaimana Allah melihat sikap kita, membuat kita hari ini, Allah angkat derajatnya. Oh, kamu hebat. Oh, kamu pintar. Layak jadi top leadernya HNI. Karena apa? Sikap kamu top. Begitu. Kamu udah nerangin orang, nggak gabung, udah lengkap-lengkap macam-macam, bahkan dikasih contoh produknya, macam-macam sebagainya, malah gabung sama yang lainnya. Dan kamu sikapnya, subhanallah. Bagus sekali. Oh, Allah angkat. Nih, hadirkan. Juragan telur dihadirkan, juragan batik dihadirkan, pegawai pasar dihadirkan, kepala rumah sakit dihadirkan. Oh, tinggal membinanya dengan baik. Gitu ya, semangat, semangat, tetap gesit meskipun di rumah aja. HNI adalah jawaban atas mimpi-mimpi besar kita dengan cara gesit melalui 4 langkah sederhana untuk meraih sukses besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Sebelah sudah rapat, sudah